ngerasa kayak kok susah banget sih buat merubah kebiasaan. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Nama aku Devi. This is my first video reviewing a book for a segment Ruang Bincang. Buku yang mau gue review adalah buku Self Improvement, judulnya Atomic Habits karya James Clear. Buku ini bakal berguna banget buat merubah habits of life atau kebiasaan hidup teman-teman semua. Sebelumnya, buat kalian yang nanya beli buku ini di mana, gue beli buku ini di Gramedia World Palembang, atau kalian bisa cari Gramedia yang ada di daerah rumah kalian masing-masing. Nah, buat kalian yang pengen beli buku ini di Shopee dengan harga terjangkau, nanti linknya bakal aku taruh di description box. Dalam buku Atomic Habits ini, isinya adalah tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita anggap remeh atau hal yang sepele. Namun hal itu justru sangat berdampak dalam waktu jangka panjang. Nah, James Clear sendiri telah menemukan cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Teman-teman, setuju nggak kalau seringkali kita itu ngerasa kayak kok susah banget sih buat merubah kebiasaan? Nah, terkadang kita itu malah lebih mudah buat ngelakuin kebiasaan buruk, tapi malah sulit buat melakukan kebiasaan baik. Paling ya kebiasaan baik itu hanya bertahan beberapa saat. Nah, teman-teman, dibalik pertanyaan itu semua, ternyata ada dua kesalahan yang seringkali kita lakukan ketika mau membiasakan hal-hal yang baik. Apa tuh, Kak? Oke, yang pertama yaitu ketika kita mau berusaha melakukan sesuatu tapi ternyata malah salah sasaran. Dan yang kedua, ketika kita mau berusaha melakukan sesuatu tapi caranya itu salah. Terkadang kesuksesan itu seringkali terjadi bukan karena perubahan besar yang terbentuk dalam sekejap saja, akan tetapi terjadi karena hal-hal kecil yang rutin kalian lakukan. Dari keseluruhan buku ini, poin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1% improvement atau perbaikan 1%. Apa itu 1% improvement dan mengapa berpengaruh pada habits kita? Oke, perbaikan 1% adalah upaya membuat perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan setiap hari. Sayangnya seperti yang gue bilang tadi, bahwa perbaikan kecil ini sering dianggap remeh dan malah gak ternotis. Tetapi teman-teman perlu ketahui ini, bahwa dengan perbaikan kecil tapi berlanjut dalam waktu lama inilah yang nantinya jauh lebih bermakna dan berpotensi memberikan hasil yang luar biasa. Di mana dalam setahun itu ada 365 hari. Apabila teman-teman bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari dalam setahun, berarti kita mengalami peningkatan selama 37 kali dengan lebih baik. Sebaliknya, jika teman-teman melakukan 1% lebih rendah dalam setahun, maka persentase penurunannya hampir jadi 0. Inilah alasannya mengapa suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat sasaran kita menjadi berbeda.
dengan membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk akan menentukan perbedaan antara siapa kita sekarang dan siapa kita nanti. Oke, di dalam buku Atomic Habits ini ada 4 low habits yang bisa mengubah perilaku dan bisa kita aplikasikan ke dalam kebiasaan hidup kita, yakni yang pertama dengan membuatnya terlihat, yang kedua membuatnya menarik, yang ketiga membuatnya mudah, dan yang keempat membuatnya memuaskan. Tapi sebelum gue kupas tuntas low habits ini, kalau teman-teman suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan like di bawah ini ya. Low habits yang pertama ini berkaitan dengan cara pembentukan cue atau penanda. Hal ini akan mengawali terbentuknya sebuah habit. Nah, ada salah satu hal menarik tentang habit, yaitu kita tidak terlalu sadar dengan cue atau penanda awal dalam suatu habit. Contoh simpelnya, ketika teman-teman mendapatkan notifikasi dari HP, pasti teman-teman akan menghabiskan waktu sekian menit untuk stay di dalam sosmed. Oleh karena itu, langkah awal dalam membangun kebiasaan baru yaitu dengan cara kita lebih aware terhadap apa yang menjadi cue dari kebiasaan kita selama ini. Kita harus sadar dengan kebiasaan yang kita miliki selama ini sebelum ingin mengubahnya. Kita bisa tuh gunain teknik habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan adalah strategi yang digunakan untuk memasangkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Contohnya kayak teman-teman habis bangun tidur, terus ngerapiin tempat tidur, terus mandi. Nah, itu kan hal yang biasa. Mungkin teman-teman bisa masukin tuh beberapa kebiasaan yang mungkin teman-teman pengen lakuin. Misalnya baca buku novel sebelum tidur, atau dengerin lagu mellow sebelum tidur, atau hal yang lainnya. Overall, dengan menumpuk kebiasaan dapat membentuk set aturan sederhana untuk mengarahkan kebiasaan kita di masa mendatang. Teman-teman juga bisa nih ngelakuin cara dengan to-do list semua kebiasaan-kebiasaan yang ingin kalian lakukan tiap hari. Biar apa? Biar kalian itu enggak lupa buat ngelakuinnya. Low habits yang kedua ini berkaitan dengan craving. Craving adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang atau kurang, dimana ada gap di antara perasaan kamu sekarang dan perasaan yang ingin kamu lakukan. Dan craving inilah yang menjadi motivasi kita untuk melakukan sebuah habits. Nah, kita bisa tuh melakukan program ulang diri untuk menikmati habits yang terasa sulit. Kadang kita itu merasa tidak berhasil dalam menjalankan suatu kebiasaan karena merasa apa yang kita lakukan itu susah atau ribet. Tetapi kita bisa membuat habits yang terasa susah menjadi lebih menarik dengan cara kita merubah cara berpikir kita. Sebagai contoh, mungkin teman-teman ada yang mengaitkan lari pagi sebagai aktivitas yang berat dan melelahkan. Nah, kita bisa tuh mengubah cara pandang terhadap lari pagi. Misalnya, lari pagi itu bisa membangun kekuatan atau menikmati udara dan suasana pagi. Dimana dengan cara seperti itu, tiap kali kalian lari pagi, tidak akan mengatakan, aduh saatnya lari pagi nih, melainkan kalian akan mengatakan, sekarang saatnya membangun kekuatan dan menikmati suasana pagi. Seringkali pada saat kita melakukan sesuatu, kita malah gak sadar, sehingga pada saat mau kembali dan mencoba untuk gak ngelakuin itu, malah udah gak bisa. Contohnya seperti mungkin teman-teman gak bisa berhenti buat nonton film,
Padahal kalian tahu alur ceritanya itu nggak terlalu bagus. Atau mungkin awalnya teman-teman mau cek sosmed 2 menit aja. Ternyata pas ngeliat jam udah 30 menit kalian ngabisin waktu di depan handphone. Sebenarnya dari kejadian seperti itu kita dapat memanfaatkan sebuah cara untuk memulai habits yang baik. Yang terpenting adalah kita mencoba untuk mulai terlebih dahulu. Ya sih, awalnya hanya langkah sederhana, akan tetapi momen inilah yang akan membawa kamu untuk terus melakukan habits tersebut. Oleh karena itu, ketika kamu memiliki sebuah habits yang baru, rancanglah bahwa untuk melakukannya itu hanya butuh waktu kurang dari 2 menit atau tepat di 2 menit. Konsepnya adalah kita membuat suatu habits itu menjadi mudah untuk dimulai. Setelah berhasil, maka kita bisa meningkatkan ke fase-fase berikutnya. Nah, untuk contoh pembagian fase-fasenya, kalian bisa lihat di gambar ya. Lanjut, low habits yang terakhir adalah kita bisa membuatnya menjadi memuaskan atau make it satisfying. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa habit tersebut akan terus berulang. Kita cenderung akan mengulangi sebuah kebiasaan jikalau kita mendapati bahwa hal tersebut memberikan kepuasan. Nah, seringkali kepuasan itu bisa berupa hal-hal yang sifatnya sederhana. Misalnya, ada rasa segar dan aroma yang wangi ketika teman-teman ngasih lilin aromaterapi di kamar. Tentu ketika rasa puas itu terjadi, maka kita memberikan sinyal ke otak bahwa wah, ini rasanya sangat sejuk dan wangi ya, boleh deh nanti kedepannya beli lagi nih lilin aromaterapinya. Dari hal itu kita menjadi tahu bahwa kita tidak hanya mencari kepuasan saja, akan tetapi kita mencari kepuasan instan atau immediate satisfaction, di mana di masa sekarang ini hal yang kita lakukan itu tidak langsung mendatangkan manfaat pada saat itu juga. Terkadang hal yang kita lakukan itu sifatnya adalah kepuasan yang tertunda atau delay return. Nah, untuk keputusan atau tindakan yang kita lakukan saat ini baru akan mendatangkan manfaat pada saat jauh ke depan. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah banyak kebiasaan buruk yang sifatnya adalah immediate satisfaction dan banyak kebiasaan baik yang sifatnya adalah delay return. Misalnya, teman-teman pada saat shopping berlebihan. Nah, secara nggak langsung memang memuaskan atau bikin kita senang, tetapi kita kedepannya jadi ngerasa malah kayak uang secara sia-sia saja kan. Oleh karena itu kita harus mampu memiliki sebuah konsep yang disebut delay gratification atau kesenangan yang tertunda. Jika kalian mampu untuk menunda kesenangan yang sekarang, maka kedepannya kalian akan mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Oke, sampai di sini dulu 4 low habits yang gue dapat dari buku Atomic Habits ini. Ingat, perbaikan-perbaikan kecil yang seringkali terkesan tak bermakna nantinya akan memberikan suatu perubahan positif yang luar biasa di masa mendatang. Kesuksesan bukanlah sasaran yang harus diraih atau garis finish yang harus diseberangi, akan tetapi kesuksesan adalah sistem yang harus disempurnakan dan proses yang harus ditingkatkan. Seperti yang dikutip dalam buku ini, jika Anda merasa sulit untuk mengubah kebiasaan, masalahnya itu bukan Anda, masalahnya adalah sistem Anda. Kebiasaan buruk terulang lagi dan lagi, bukan karena tidak ingin berubah, melainkan karena Anda memiliki sistem yang keliru untuk mendapatkan
perubahan. Buat teman-teman semua, apapun yang sedang kalian rencanakan atau kalian ada kebiasaan-kebiasaan baru yang mau dicoba, semoga dalam waktu 1 tahun ke depan teman-teman sudah jauh lebih baik daripada hari ini. Sekian segmen dari Ruang Bincang. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam episode Ruang Bincang selanjutnya. If we never try, we will never know. Saya Devi.